Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok C akan menjelaskan terkait dari proper industri elektronik. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang di mana industri elektronik memiliki dampak besar terhadap lingkungan, terutama pada limbah elektronik. Proper dirancang untuk mengawasi dan mendorong perusahaan elektronik agar mematuhi regulasi dan meningkatkan kinerja secara sukarela. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari proper. Yang pertama yaitu memastikan kepatuhan lingkungan, yang kedua mendorong teknologi ramah lingkungan, yang ketiga mengurangi pencemaran, dan yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan transparansi kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum dan regulasi terkait proper. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Selanjutnya yang ketiga yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang proper. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Selanjutnya yaitu kategori dan kriteria penilaian proper. Yang pertama emas, yaitu kinerja lingkungan yang sangat baik, inovasi proaktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua hijau, yaitu melebihi kepatuhan dalam upaya efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya. Yang ketiga biru, yaitu memenuhi standar minimum kepatuhan lingkungan. Yang keempat merah, yaitu tidak memenuhi sebagian besar standar kepatuhan. Yang terakhir hitam, yaitu pelanggaran serius terhadap aturan lingkungan. Mekanisme proper di industri elektronik Indonesia mencakup beberapa langkah berikut. Yang pertama, pendaftaran dan pelaporan. Industri melaporkan kinerja lingkungan melalui sistem proper LHK, termasuk pengolahan limbah B3, air limbah, emisi, dan inisiatif 3M. Yang kedua, verifikasi dan pemantauan. LHK memeriksa dokumen dan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan lingkungan. Yang ketiga, penilaian dan peringkat. Kinerja dinilai dengan peringkat emas, inovasi lingkungan luar biasa, hijau, kepatuhan dan inisiatif tambahan, biru, memenuhi standar minimum, merah, tidak memenuhi standar, dan hitam, pelanggaran berat. Instrumen proper yang dinilai antara lain kepatuhan lingkungan, inisiatif Beyond Compliance, dan CSR berbasis lingkungan. Terakhir ada publikasi dan pembinaan, hasil diumumkan secara publik, dan perusahaan berperingkat rendah diberikan pembinaan. Lalu selanjutnya ada pokok pembahasan, di mana pokok pembahasan lainnya itu ada manfaat proper di industri elektronik. Di mana yang pertama itu bagi perusahaan. Untuk bagi perusahaan itu, yang pertama peringkat proper yang baik itu akan meningkatkan citra perusahaan baik di mata publik maupun di mata investor. Lalu manfaat yang kedua yaitu mendorong inovasi dan juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan energi sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Lalu yang ketiga, manfaat proper di industri elektronik yaitu meminimalkan risiko sanksi hukum melalui pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan aturan. Manfaat yang keempat yaitu akan menjadi daya tarik bagi konsumen yang peduli akan lingkungan. Lalu selanjutnya manfaat proper di industri elektronik yaitu bagi lingkungan yang dimana pengelolaan limbah elektronik dan juga emisinya lebih terkendali. Efisiensi dalam penggunaan bahan baku, energi dan juga air. Lalu manfaat yang ketiga yaitu dapat mendorong pengelolaan e-waste menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Lalu selanjutnya manfaat proper bagi masyarakat itu yang pertama mengurangi dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada CSR dari perusahaan dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal. Yaitu selanjutnya yaitu ada manfaat terakhir, di mana manfaat terakhir ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah elektronik. Adapun dalam implementasi proper di industri elektronik seringkali menghadapi beberapa tantangan. Adapun yang pertama yaitu pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan standar. Limbah elektronik seringkali menghasilkan berupa electronic waste, yang mana itu seringkali perusahaan-perusahaan elektronik tidak mengelolanya secara limbah B3. Kemudian poin kedua yaitu pemenuhan proper memerlukan biaya investasi yang mahal. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan elektronik enggan dalam melaksanakan proper di perusahaannya karena dianggap merupakan pemborosan biaya. Kemudian yang terakhir yaitu komponen-komponen dari elektronik umumnya dipasok dari perusahaan-perusahaan lain. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terhadap perusahaan-perusahaan elektronik untuk memastikan bahwa pemasoknya juga mengimplementasikan industri yang ramah lingkungan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are a global brand, operates over 145 countries. And Indonesia is a emerging market, is a global powerhouse with the biggest GDP of Southeast Asia. So it is inevitable for a brand like us to avoid a country like Indonesia. So it also, plus it is a young and technically trained workforce, a large and growing domestic market, and very improved investment climate. Those are the distinctive features of Indonesia to make us to join or enter Indonesian market. Ya, oke. Untuk Pak Arief nih, masih berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Ali. Bagaimana sebenarnya bisnis dari Beko itu sendiri sejak tahun 2018? Apalagi kita juga menghadapi pandemi ya. Apakah bisnisnya stagnan atau ada peningkatan? Silahkan Pak Arief. Ya, kalau dilihat dari kami memulai ya, dari 2018, alhamdulillah sebenarnya kondisi kami kita bilang sangat luar biasa ya. Jadi compare to 2018 sampai let's say hari ini kita sudah more than triple sebenarnya kita punya performance gitu. Jadi dan kasus pandemi terakhir itu sebetulnya membantu kita karena produk kita sebenarnya match gitu dengan apa yang diminta oleh masyarakat Indonesia secara umum. Fitur-fitur yang kita miliki gitu ya terkait dengan kesehatan ya gimana caranya kita bisa menjawab keinginan masyarakat tentang kebutuhan elektronik home appliances gitu ya. Jadi kita happy sih, kita tumbuh terus dengan sangat baik. Tapi kan ini produk dari home appliance itu kan banyak ya Pak. Bagaimana menghadapi persaingan industri elektronik khususnya home appliance di Indonesia Pak? Ya persaingan kan harusnya dilihat dari sisi positif ya. Jadi kita melihat sebenarnya persaingan ini bagus untuk kita dan at the end kan sebenarnya konsumen yang akan menikmati produk-produk terbaik gitu yang ditawarkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, seperti Pak Ali sampaikan bahwa Indonesia sebenarnya market yang cukup besar dan persaingan ini membantu kita menawarkan produk dan juga servis yang cukup baik. Jadi kita benar-benar melihat persaingan ini sangat-sangat positif sebenarnya. Okay, Sir Ali, it's related to what Pak Arief said before, and based on my research, Beko is focusing on a product that is that could inspire people to have a healthy living lifestyle. That's You know, correct. so how does actually Beko view the electronic industry in Indonesia? Even though we are very happy to see a continuous growth in the industry, we still believe there is a large room for growth. Only 70% of the Indonesian household owns a refrigerator. Okay. Only 30% of them owns a washing machine. And less than 1% only owning a tumble dryer or a dishwasher. So you can see there is a very big opportunity for growth in Indonesia markets. So also today, Indonesia is one of the world's highest growing middle income group. Okay. So we expect 90 million Indonesians will enter the middle income levels. So all these people, so which will have a more disposable income levels, they will drive the market to better products and they will demand better service from the suppliers, from the producers, from the markets. So these are all great options